Shalom, selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan sistem pemesanan produk berbasis website pada CV Haniniaga Group. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lipat Tanduk dengan NIM 219611021 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk dalam pemaparan materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu pada era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, manusia dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat walaupun dipisahkan ribuan mil dari tempat kita berada. Nah, hal ini dimungkinkan karena semakin berkembangnya teknologi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pengertian internet. Internet merupakan jaringan komputer secara global yang dapat menghubungkan seluruh pengguna komputer dengan jaringan ke seluruh dunia untuk melakukan penggalian dan pertukaran informasi secara tepat dan akurat. Pengertian situs web. Situs web merupakan sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis web. Menyikapi persaingan yang semakin kompetitif pada setiap bisnis, memunculkan ide untuk memadukan antara teknologi informasi dengan bisnis. Pemesanan berbasis website menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi informasi, proses, dan praktik dalam transaksi bisnis online tanpa menggunakan alat transaksi manual. CV Haniniaga Group. Nah, CV Haniniaga Group sebagai salah satu perusahaan dagang yang memiliki sejumlah pelanggan yang cukup banyak, mendapati kendala dalam hal tidak optimalnya layanan pemasaran dan transaksi perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem transaksi bisnis dalam perusahaan ini belum berjalan secara online. Melalui layanan online ini diharapkan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi secara lengkap, mulai dari informasi tentang nama dan gambar produk yang tersedia hingga transaksi dan metode pengiriman barang. Rumusan masalah. Dengan adanya penjelasan tersebut di atas dapat teridentifikasi permasalahannya itu bagaimana perusahaan dapat memperluas jangkauan pemesanan produk kepada konsumen melalui peningkatan layanan pemesanan berbasis web. Memperhatikan begitu luasnya masalah yang berhubungan dengan pemesanan produk berbasis website, menyusun membatasi pembahasan penelitian ini mengenai sistem pelayanan pemesanan melalui pembayaran secara cash, baik secara langsung maupun via transfer bank. Pengembangan sistem pelayanan pemesanan ini hanya diterapkan pada bidang pemasaran dan penjualan CV Haniniaga Group. Tujuannya itu menganalisa dan membuat aplikasi sistem pemesanan produk pada CV Haniniaga Group berbasis web. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Manfaat bagi penulis. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kemudian yang kedua itu menambah wawasan penulis tentang teknologi informasi, khususnya dalam ruang lingkup sistem pemesanan produk berbasis website. Manfaat bagi perusahaan. Dengan penelitian yang dilakukan ini, perusahaan memperoleh aplikasi yang menguntungkan perusahaan dalam hal pemasaran produk. Semoga penulisan ini berguna bagi pihak lain atau pembaca yang memiliki minat dan kepentingan yang sama. Metode penelitian. Metode yang pertama itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama studi pustaka, kemudian yang kedua metode observasi, kemudian yang ketiga itu interview.
Kemudian kedua itu metode perancangan sistem. Menurut MC Leo 1995, dalam sebuah siklus SDLC terdapat 7 langkah. Siklus hidup pengembangan sistem ini dapat diuraikan tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan atau planning, analisa atau analisis, desain, pengembangan atau development, testing, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dalam tahap ini ada beberapa perencanaan yang perlu dibuat, antara lain yang pertama itu feasibility study, kemudian yang kedua itu alokasi waktu, kemudian yang ketiga cakupan atau scope. Kemudian yang kedua yaitu analisa atau analisis. Analisa pada tahap ini adalah menganalisa workflow, sistem manajemen yang sedang berjalan, dan mengidentifikasi apakah workflow telah berjalan sesuai dengan standar. Dalam tahap analisa, aplikasi pemesanan produk berbasis website ini akan diuraikan ini 3 bagian, yaitu yang pertama gambaran umum perusahaan, sistem yang sedang berjalan, kemudian yang ketiga identifikasi masalah dari workflow, sistem berjalan. Kemudian yang ketiga itu desain. Pada tahapan ini ada 2 jenis desain yang dibuat, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Dalam desain pemrograman ini terbagi menjadi 2, itu desain database dan desain screen layout. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan atau development. Program-program dalam aplikasi pemesanan secara online ini dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu application program. Dalam application program ini terbagi menjadi 2, yaitu transaction program dan proses program. Kemudian yang kedua itu GUI program atau tampilan dari program. Kemudian masuk tahap testing. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian program secara keseluruhan dari aplikasi pemesanan produk secara online yang telah dibuat. Adapun testing terhadap program dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu white box dan black box. Kemudian pengembangan atau development. Pada tahap ini implementasi dilakukan secara beberapa proses, yaitu memberitahu user, notify user, melatih user atau user training, memasang sistem, install sistem. Kemudian yang keempat yaitu entry konversi data atau data entry conversion. Implementasi adalah proses untuk menerapkan aplikasi pemesanan produk berbasis website yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem yang lama. Setelah berhasil melewati semua proses implementasi selesai, berarti aplikasi pemesanan produk berbasis website ini sudah dapat menggantikan sistem yang lama atau go live. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan, operation and maintenance. Langkah yang paling akhir dalam siklus SDLC adalah pengoperasian dan pemeliharaan yang dijalankan selama aplikasi online ini beroperasi. Selanjutnya, pekerjaan rutin yang perlu dilakukan oleh seorang administrator terhadap sistem yang ada, antara lain yang pertama yaitu sistem maintenance, backup dan recovery. Kemudian yang ketiga itu data arsip. Kemudian yang keempat sistem modification and enhancement. Kemudian yang terakhir itu sistem encode review. Ini berarti bahwa keseluruhan dalam tahapan metode sistem development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem digunakan dalam rancangan aplikasi pemesanan produk berbasis website pada CV Hani Niaga Group. Nah, demikianlah sedikit pemaparan materi dari presentasi ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan.